Seorang pria terbangun dan mendapati kapal yachtnya yang bernilai jutaan mulai kemasukan air, akibat sebuah kontainer besar hanyut dan menabrak lambung kapal hingga berlubang. Kapal tidak bisa bergerak, dan upayanya mendorong kontainer dengan batang besi gagal karena besinya patah. Ia melihat kait pada kontainer, lalu menggunakan jangkar yang diikat tali untuk menariknya hingga kapal bergeser ke tempat aman. Ia mencoba menguras air, namun pompa rusak akibat sistem elektronik terkena air. Dengan lem khusus, ia menambal lubang sedikit demi sedikit selama 3 hari sambil membuang air secara manual. Setelah selesai, ia mencoba menghidupkan radio dengan baterai cadangan, namun terjadi korsleting. Jalur pelayaran masih jauh, dan saat ia hendak menaikkan layar, badai besar mendekat. Ia menyiapkan perbekalan, memakai jaket pelampung, dan mencoba mengendalikan kapal, tetapi badai terlalu kuat. Ombak besar melemparkannya keluar dek. Untung ia masih terikat tali. Setelah beberapa hentakan, kapal terbalik dan kembali tegak. Namun gelombang besar lain membuatnya terbalik lagi saat ia tidak terikat. Ia berhasil berpegangan pada pagar kapal dan selamat. Tetapi tiang patah dan tali temali membuat kapal tidak seimbang sehingga ia terpaksa memotongnya. Lubang baru muncul, dan ketika hendak menambalnya, ia terbentur tiang hingga pingsan. Saat sadar, ia segera menyiapkan rakit penyelamat, memindahkan barang-barang penting, dan meninggalkan kapal. Selama 20 hari di laut, ia membuat alat penyaring air sederhana dari ember, plastik, dan cangkir untuk mendapatkan air tawar. Ia menggunakan sekstan untuk menentukan posisi dan menemukan dirinya di jalur pelayaran internasional. Namun tidak ada kapal yang menyadari sinyal suar yang ia nyalakan. Seekor hiu merebut ikan tangkapannya, dan beberapa kapal yang lewat tetap tak melihatnya meski ia sudah menyalakan semua suar. Setelah hanyut keluar jalur pelayaran, ia putus asa menulis surat wasiat dan membuangnya ke laut. Suatu hari ia melihat yacht di kejauhan, namun tanpa suar tersisa. Ia nekat membakar rakit penyelamatnya dan berenang menuju kapal itu. Nyala api mulai padam dan ia hampir menyerah. Sampai ia melihat sebuah perahu kecil mendekat ke arahnya.